Nah, kalau kita menggunakan sama perempuan jam 8, jam 7 makan dulu. Jadi prosesnya 1 jam. Oh, Kalau seandainya si Khotib itu sudah tidak mampu untuk berkhutbah. mengobati sama istri. Oh, soalnya banyak yang mengeluh, Bah. Kalau obat-obatan pegalinu segala macam kan banyak di apotek gitu ya, kalau orang kota mah. Tapi banyak yang malu, aduh ini gimana, bingung mau curhat ke teman takut diketawain, mau ke dokter malu, akhirnya di suami istri ribut, akhirnya pisah ranjang, istrinya yang jajan. Nah Ada itu. juga yang curhat katanya beda usia, suaminya sudah sepuh, tapi nikahnya sama yang masih muda, puluhan tahun. Kan pastinya nafkah batinnya kurang. Nah, melalui video ini banyak yang mencari apa ya caranya, apa ramuannya. Kalau minum obat kimia gitu ya takut kena jantung. Iya, ya benar. Takut kena darah tinggi. Kan kalau sudah sepuh mah, kalau jarang minum jamu atau ramuan herbal, banyak yang kerasa ya, Bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Puja, The Unique Explorer. Nah teman-teman, sekarang nih saya mau bertemu lagi dengan Babah Tarman yang mempunyai pengalaman luar biasa ketika berpetualang ke daerah Jakarta dan Banten. Waktu dulu beliau bekerja di sana dengan mengalami berbagai kejadian mistis sehingga beliau mempunyai simpanan sebanyak 30 orang. Tapi kalau sekarang sudah bertobat ya teman-teman. Nah dari pengalamannya tersebut, Abah Tarman mempunyai ramuan-ramuan untuk menjaga kekuatan laki-laki atau menambah stamina pria supaya lebih jos gitu ketika memberikan nafkah batin. Nah di sini Abah Tarman mau cerita ramuan apa saja yang beliau gunakan. Dan teman-teman di sini saya membawa sebuah produk yang saya dapatkan bahan-bahannya ya. Nah ini nih ada minyak oles ajaib. Nah minyak oles ajaib ini minyak oles yang dioleskan ke alat tempur laki-laki ya. Jadi kalau menggunakan minyak oles ajaib ini secara rutin bisa menambah size-nya itu semakin jumbo dan long teman-teman. Jadi nambah panjang gitu ya. Dan selain itu juga ini bisa digunakan rutin pada saat mau bermain saja, yaitu untuk menambah lama hubungan. Nah, minyak oles ajaib ini juga bisa untuk mengobati impoten, lemah syahwat, dan tentunya buat para suami istri yang menginginkan momongan, sudah menunggu lama gitu ya, tapi tidak kunjung mendapatkan anugerah. Nah, minyak oles ajaib ini bisa membantu supaya si cairannya yang harusnya kental, ini yang encer bisa jadi kental teman-teman. Jadi maksudnya itu untuk menyuburkan. Jadi dan alhamdulillah ya di beberapa hari yang lalu ini kami dapat testimoni kalau setelah menggunakan minyak oles ajaib, sebuah keluarga suami istri menunggu 5 tahun tidak dikarunia anak, setelah menggunakan minyak oles ajaib alhamdulillah bisa hamil gitu. Nah ini udah kasus keberapa kalinya ya yang dengan maksud ingin punya anak gitu teman-teman. Apalagi kalau untuk berhubungan, wah banyak banget gitu ya. Dan tentunya harus digunakan untuk istri yang halal. Oke kalau gitu, dan teman-teman bisa membeli minyak oles ajaib tersebut di bawah sini ya. Di sini ada online shopnya, ada nomor WA gitu, silahkan di WA saja. Alhamdulillah penjualan minyak oles ajaib ini tembus sampai 4.000 lebih teman-teman. Ya baik pembelinya dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke sambil kita ke sana menikmati perjalanan malam karena ini sedang Agustusan. Kalau di kampung hiasan-hiasan itu banyak banget gitu ya. Oke let's go. Nah inilah teman-teman suasana malam di sekitar rumah Abah Tarma. Di video sebelumnya kita ketemu Abah Tarma di kebunnya ya, tepatnya di Saung. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu Abah Tarma di rumahnya gitu. Ternyata rumahnya ini ada di sini di Desa Kalapa 2, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, ini suasana malam kalau lagi bulan Agustus ya, teman-teman, memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi
warga di sini bergotong royong memasang berbagai pernak-pernik hiasan di jalan-jalan dekat rumah ya, termasuk di rumahnya sendiri gitu, di rumah mereka masing-masing. Nah ini contohnya Abah Tarma juga merayakan dengan memasang lampu tumbler ya gitu. Kemudian ada juga yang pasang umbul-umbul dan pernak-pernik seperti ini ya yang digantungan. Wah, indah banget. Belum lagi kalau siang warga desa itu merayakan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan, kemudian ada juga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kita coba sini dulu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah nih kita bisa ketemu lagi dengan Abah Tarma yang sudah siap ya dengan segalanya. Beda lagi kalau lagi di kebun, setelan kebun. Kalau sekarang setelan kebesaran. Meskipun pakaiannya pas lah pokoknya udah kebesaran. Yang kebesaran mah biasanya sarung. Ini Abah Tarma luar biasa. Sekarang usia 68 tahun, 70 tahunan barangkali ya. Tetapi masih sehat bagaikan pendekar teman-teman. Nah, di video ini kita akan bahas tentang ramuan herbal untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, di video sebelumnya sempat disinggung untuk mengobati alat tempur wanita atau sarang burungnya wanita yang siap menangkap burungnya laki-laki supaya harum dan tidak berbau tidak sedap gitu ya. Nah, ternyata ada kaitannya dengan ramuan ini, ramuan akar-akaran. Nah, Abah gimana? Selalu sehat ya, Bah? Ya, alhamdulillah di waktu ini ya sehat. Sehat. Nah, Abah, itu yang sering saya dengar Abah ini sering menyebutkan ramuan herbal yang dari akar-akaran. Katanya untuk mengobati berbagai penyakit ya, Bah? Ya, yang sudah dialami sama saya emang begitu. Jadi udah sempurna lah gitu. Jadi ini ramuan herbal yang paling top pokok namanya ya. Andalan Abah Tarma gitu. Itu jamu itu Bah, sejauh pengalaman Abah dan mungkin mendengar dari teman-teman yang suka mencoba mencicipi ramuan Abah itu untuk mengobati apa saja sih Bah? Itu yang sudah mengalami dari saya, sudah ada 1-2 orang yang mengalami. Itu kalau saya mah menggunakannya dari akar-akaran. Jadi obat tradisional. Obat tradisional. Jadi walaupun di apotek juga kan tetap kalau masalah obat mah tetap dari kampung, cuman itu diolah. Iya. Kalau di kampung kan masih alami, masih asli. Yang sudah dialami sama saya, bahkan sekarang pun juga ini terasa sama saya. Kalau seandainya siapapun dimanapun berada, kalau mau nyoba boleh-boleh saja, saya akan menunjukin. Apakah diturut dan tidak itu urusan pribadinya masing-masing. Nah kalau saya yang sudah dialami, jadi ramuan itu dibikin sendiri, cari sendiri dari akar-akaran. Iya. 1 akar erih, rumputnya erih. Iya, 2 akar jambe, 3 akar kelapa, 4 akar kawung. Iya. Kalau di kampung mah kawung. Iya, pohon aren barangkali ya. Pohon aren. Nah, akar papaya gandul. Nah, itu akar-akarannya. Jadi 5. Iya. Nah, dicampur sama cecendet, sama handelem, sama kumis kucing, sama itu apa? Akar awi, tahu apa tuh? Akar awi boleh. Pecah beling. Oh, pecah beling. Pecah beling sama sembung. Nah, itu dijemur dulu. Nanti kalau udah kering, baru kita direbus. Kalau bisa 5 gelas air, jadi 2 gelas. Air itu gelas besar?
Enggak, gelas biasa aja. Gelas kopi. Iya, gelas kopi. Nah itu aturannya 5 gelas air biasa. Jadi kalau direbus sampai 2 gelas. Jadi 2 gelas gitu. Nah, kalau udah direbus, kita coba minum kalau mau tidur. Nah, sesudah mau tidur diminum, sisain untuk pagi. Sebelum kita makan, kita bangun tidur, langsung minum itu dulu. Oh, jadi bangun tidur, belum kemana-mana, langsung minum itu dulu. Nggak makan, nggak apa. Nah, nanti kalau sore hari lagi, coba-coba kalau kita bangun, ada yang terasa badan apakah enggak? Jadi pegel-pegel itu, kalau yang dialami sama saya tidak ada. Apalagi kalau dicampur koneng gede, itu koneng gede namanya. Bukan koneng hitam, bukan. Koneng gede. Koneng gede, ya. Kalau di kampung ya bisa saja nyarilah. Di kota susah. Kalau di kampung makan itu adanya di kampung, di daerah lah. Nggak ke kebun gitu ya. Nah, itu yang sudah dialami sama saya itu. Itu apalagi kita suka nyangkul, suka bawa apapun berat, itu insya Allah itu kalau kita bangun pagi, kalau udah minum itu coba aja dulu apakah ada yang terasa apakah enggak. Pegel-pegel. Itu kan biasanya kalau kita bangun kan pegel. Iya. Atau pinggang sakit atau kaki. Nah, sesudah rutin saya minum itu, alhamdulillah. Bahkan kalau umpamanya ini masih itu jangan 1 kali, 3 kali lah minimalnya itu. 1 kali kita merebus, 3 kali coba. Oh, jadi bisa direbus ulang begitu? Bisa direbus ulang. Sekitar 3 kalian lah. Berarti kalau 1 kali rebus dapat 2 gelas. Nah, itu aslinya. 6 gelas. Aslinya itu tuh masih kental lah. Yang 2-3 kali berarti itu udah agak mengurangi, tapi khasiatnya masih sama juga bagus. Masih terasa. Nah, itu teh untuk mengobati pegal-pegal, linu, ya, asam urat barangkali. Asam urat ya. Bisa. Asam urat, rematik gitu. Rematik pun juga. Pokoknya seluruh tubuh yang ada di tubuh kita yang ada yang terasa sakit, insya Allah itu akan sembuh. Kalau burung Garuda itu kalau lempes gitu Pak, atau kurang keras gitu bisa. Nah, kalau masalah si khotib itu, ada khotib. Ini kita umpamanya ini perempuan ini masih pengen, cuman punya kita sudah nggak kuat. Ada itunya tuh penangkalnya. Coba aja kita cari bawang putih, dibakar, habis dibakar, dicampurin sama madu, dimakan itu mah. Nah, kalau kita menggunakan sama perempuan, jam 8, jam 7 makan dulu. Jadi prosesnya 1 jam. Oh gitu. Nah itu kalau seandainya si khotib itu sudah tidak mampu untuk mengobati sama istri. Ini kenapa tiba-tiba jadi porno? Soalnya banyak yang mengeluh, Bah. Kalau obat-obatan pegalinus segala macam kan banyak di apotek gitu ya. Kalau orang kota mah. Tapi banyak yang malu. Aduh ini gimana, bingung, mau curhat ke teman takut diketawain, mau ke dokter malu, akhirnya di suami istri ribut, akhirnya pisah ranjang, istrinya yang jajan. Ada juga yang curhat katanya beda usia, suaminya sudah sepuh, tapi nikahnya sama yang masih muda, puluhan tahun. Kan pastinya nafkah batinnya kurang. Nah, melalui video ini banyak yang mencari apa ya caranya, apa ramuannya. Kalau minum obat kimia gitu ya takut kena jantung. Iya benar. Takut kena darah tinggi. Kan kalau sudah sepuh mah, kalau jarang minum jamu atau ramuan herbal banyak yang kerasa ya, Bang.
Beda kalau Abah mah sering minum jamu, udah usia 70 tahun, katanya ngangkut apa? Masih Berat, kuat. masih kuat. Masih kuat. Tadi aja teman-teman saya datang ke sini, Abah habis jalan-jalan pakai motor, katanya mau ngambil sayuran ya Pak? Iya. Mau ngambil sayuran, berarti ini membuktikan meskipun usia 70 tahun, kalau rajin minum ramuan herbal, badan juga akan selalu sehat. Insya Allah gitu. Tidak mudah masuk angin Iya. gitu tuh. Itu jadi gitu, Bah. Ya agak porno tapi banyak yang butuh. Banyak khasiatnya. Banyak manfaatnya. Jadi kalau mungkin saya bisa sederhanakan, kalau akar-akaran tadi supaya menjaga kesehatan tubuh dan mengobati berbagai penyakit ya, Bah. Ya. Kalau yang madu sama bawangnya, bawang putih pada saat kita udah sembuh tapi kemampuan kita kurang, baru minum itu. Ya. Jadi yang paling utama rahasianya apa sih, Bah? Jadi, supaya bisa membahagiakan istri, Bah? Yang paling utama itu kita sehat dulu. Walaupun kita makan bawang putih sama madu, buah pinang, itu buah pinang pun juga lumayan sama lenca. Dimakan, disatukan. Tapi pinang itu yang masih muda. Dalamnya aja yang dimakan. Walaupun kita makan apapun untuk kekuatan, kalau badan kita nggak sehat, mah tetap itu nggak ada khasiatnya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, nggak terus terang. Jadi faktor utama itu masalah sehat dulu. Nah, kalau seandainya siapapun yang memerlukan itu harus sehat dulu. Nah, itu ramuannya. Nanti kalau kita udah sehat, udah pokoknya sehat aja lah. Nah, kita mau nyoba-nyoba aja lah. Itu yang paling gampang dulu. Bawang putih dimanapun juga ada sama madu. Dibakar, habis dibakar di ceprek. Nah, nanti disampurin sama madu. Itu madunya seberapa banyak, Bah? Itu mah bagaimana kekuatan kita aja. Sampai terendam aja gitu ya? Kalau umpamanya satu, yang gede mah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kecil, kita 2-3 lah. Jangan terlalu banyak. Nah, itu yang dialami sama kita. Jadi, segala sesuatu yang diceritakan sama itu, dialami dulu sama kita sendiri. Kalau seandainya orang-orang dimanapun berada nggak percaya, ya datang aja ke rumah saya ini. Betul, saya umur sekian puluh tahun masih begini. Nah, itu jadi kebanyakan dari video kita tua, katanya kata yang sudah datang ke rumah. Tapi buktinya ada yang nggak percaya. Nah, itu. Kalau mau datang ke Abah Tarma, alamatnya di mana, Bah? Ya, kalau alamat kita mah Kabupaten Majalengka, Kecamatan Masugih, Desa Kelapa II. Desa Kelapa II, Kecamatan Masugih, Kabupaten Majalengka. RT 05, RW 2. RW 02. Belakang Masjid Al Hidayah di Desa Kelapa II. Kalau udah di Desa Kelapa II mah, ya udah. Tinggal tanya aja. Ya, tanya aja yang belakang masjid. Nah, itu kalau masih penasaran, ya nomor HP boleh, nggak apa-apa. 085 115 334 935. Nah, ada lagi. Ini masih menyangkut karena masalah kesehatan. Iya. Kalau seandainya kita suka begadang, suka kita kalau musim hujan-hujanan, yang nggak terasa kedinginan, ada lagi itu buah cangkudu. Buah cangkudu kita ditumbuk, langsung diperas, airnya diminum. Itu kuat, walaupun kita begadang berapa malam nggak masuk angin. Itu penangkal kita kuat dingin, nggak masuk angin lah singkatnya. Siap. Nah, kalau ada umpamanya di manapun juga, kalau ada cangkudu ya coba aja dulu jajal. Waduh, banyak banget nih ramuan herbalnya. Iya. Ini teman-teman yang nonton kalau bingung ya dicatat aja lah gitu. Catat aja lah, nggak apa-apa supaya kalau kita. Misalkan nyari videonya, kalau video yang ini tentang ramuan herbal untuk mengobati penyakit yang terbuat dari akar-akaran gitu. Nanti video untuk
kalau misalnya suka begadang tapi sehat. Nah, Ya. itu kan kalau cowok atau laki-laki mah sukanya begadang aja. Begadang, gitu ya. enakan begadang, apalagi kalau kita sehat kan enak. Cuman ya harus dijaga Cuman harus juga, dijaga ya. kesehatannya gitu. Melalui tadi cangkudu yang diperas dan diminum airnya. Ya. Nah, kalau mau si khotibnya terus khutbah dan canguk-buk di depan sarang burung, pakai bawang ya. Atau pinang muda. Pinang muda tuh. Pinang muda, wah banyak banget nih. Makasih Abah Ya, atas sama-sama. ramuan herbalnya. Nah, kalau teman-teman penasaran pengen ketemu Abah, silahkan datang aja ke Desa Kalapa II. Nah, ini biasanya Abah ini menerima apa katanya suka menerima tamu gitu, pasien. Ya. Itu tamu bagaimana Bah itu yang datang keperluannya apa aja Ya, sih? keperluannya itu sebetulnya banyak. Ada yang sakit, ada yang usahanya lagi di bawah, ada dia kelilit utang. Ya pokoknya macam-macam lah. Ada yang berantakan sama istrinya, ada anaknya atau dia sendiri mau dia naik pangkat. Pokoknya macam-macam kemauan masing-masing lah. Ya kita sebetulnya nggak bisa apa-apa, cuman hanya kita mendoa sama Yang Maha Kuasa. Atas dikabul dan tidak itu bukan urusan saya. Saya cuma hanya menjalankan amanah. Jadi kalau amanah ini nggak dijalankan sama saya, nanti kitanya dosa. Jadi kita siapapun dimanapun berada yang silaturahim sama saya nerima hati dengan yang tulus, akan menolong yang lagi kesusahan. Apakah dijabah dan tidak itu bukan urusan saya. Satu dan kedua, emang saya sebetulnya nggak narip sama yang datang, apalagi kita minta uang sekian juta, saya nggak pernah. Untung kalau kejadian, kalau nggak kejadian kita dianggapnya penipuan. Jadi yang penting dikabul sama Yang Maha Kuasa. Entah besok lusa kalau dia udah ketemu dengan keenakan atau umpamanya kesenangan, itu mah saya tidak nutup kemungkinan. Tapi ya alhamdulillah yang datang ke sini bukan dari satu wilayah aja, bahkan dari Kalimantan pun, Sulawesi, Palembang, dari manapun lah itu sudah ada yang datang ke sini, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumedang, dari Garut pun, dari tadi mah tuh dari Garut. Oh, yang terakhir ya, dari Garut tadi hari ini. Kalau Sabtu mah gitu cuman ada 1-2 lah, nggak seperti hari-hari biasa. Ya alhamdulillah saya melayani apapun keinginan dia, kita dijalankan semampunya kami. Jadi saya juga tidak merasakan kita orang pintar, saya tidak merasakan orang bisa, enggak, saya juga nggak bisa apa-apa. Saya juga masih perlu untuk bantuan dari orang lain. Jadi dimanapun manusia atau siapapun tidak ada yang sempurna, tetap kekurangan itu masih ada. Masih ada, luar biasa. Cuman kalau yang pesan ramuan belum ada ya. Yang pesan ramuan itu si khotibnya nggak bangun-bangun, ya baru ini saya mengatakannya ya. Gitu. Ini juga dipinta, kalau nggak dipinta mah saya tidak mungkin kita terbuka gitu. Ini kalau misalkan ada yang pesen nih ramuan Abah, tadi disebutin ada akar-akaran, ada madu bawang, terus ada pinang, ada daun kelor yang di video sebelumnya. Kalau mau dikirim, bagaimana caranya gitu? Ya caranya itu hubungi aja sama Kang Najar. Nanti iya. Kang Najar bisa menyalurkan. Tadi sih kita sempat ngobrol ya teman-teman. Kata Abah, kalau misalkan ngirim pakai JNE, di packing, alamatnya segala macam, belum juga menerima yang pesen gitu ya. Harus dicatat alamatnya dan lain sebagainya. Repot. Nah, kata Abah Tarma, silahkan aja menghubungi saya gitu. Nomor WA-nya ada di bawah sini ya teman-teman nih. Nah, di bawah sini nih. Ini teman-teman bisa WA saya. Nanti tinggal bilang aja nama, kemudian keperluannya apa, kebutuhannya apa, ramuannya apa, nanti saya sampaikan ke Abah Tarma begitu.
Ya mudah-mudahan saja ya melalui video ini jadi hikmah, jadi pelajaran, jadi lestari kita ini, ramuan herbal yang ada di Indonesia ini jangan sampai punah. Akhirnya banyak yang minum obat-obatan kimia yang harusnya malah jadi sehat, malah ada efek sampingnya. Ini kan nggak ada efek sampingnya, Bah. Itu masih aman ya? Asli. Itu kan kita cari kita. Jadi apalagi campur kimia enggak, baru kelihatan lah pokoknya. Pokoknya kalau nggak percaya, boleh ikuti saya. Masa ada mencarinya gitu. Oh, gitu. Tinggal datang aja ke sini ditantang nih sama Abah. Kalau ini ada yang negatif pikirannya, wah ini pakai kimia atau pakai penguat, ikuti aja saya carinya. Langsung kita mencari, langsung kita dijemur. Kalau mau dibawa boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak percaya. Cuman ya memang nah itu yang dialami sama saya. Kalau seandainya Cana nggak percaya, itu mah terserah, silakan. Mau dituruti dan tidak, itu bukan urusan saya gitu. Gimana mau dicampur zat pengawet zat kimia, ini mau pengen akar kawung, ini akar kawungnya. Iya, asli. Pengen daun sembung, nah ini daun sembungnya gitu. Gimana mau diubah jadi zat pengawet, awetnya itu karena dikeringin. Iya, gitu. Cuman ya teman-teman pastinya tadi kan banyak yang disebutin, ada sampai 10 lebih. Itu ya perlu akomodasi, perlu transportasi, bensin, nyari, belum ngaprak ke hutan gitu ya. Jadi pastinya perlu biaya. Oke lah Abah ya, makasih atas waktunya, atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur diri ya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.